Halo, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berlimpah duit. Oke, so sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan tunggu sekitar 1 sampai 2 menit supaya teman-teman yang lain bisa ikut bergabung dan supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti materinya dari awal. So, terima kasih kepada Anda yang sudah join di sini. Kalau Anda bisa dengar suara saya dan Anda bisa dengar bisa melihat gambar ini dan bisa mendengar suara saya dengan sangat jelas, tolong kasih tahu kabarnya di komen. Kalau misalkan suara saya jelas dan gambarnya jelas, tolong kasih tahu di komen. Terus, habis itu, please share, kasih tahu Anda di mana, apa kabar Anda hari ini, dan tag 7 teman Anda. Tag 7 teman Anda biar dia ikutan masuk ke frekuensi kekayaan. So, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas bagaimana caranya Anda mengaktifkan frekuensi kekayaan. Itu yang akan kita bahas. Oke? Pertanyaan saya adalah, suara saya bagus atau tidak? Coba boleh di-sharing. Coba boleh di-sharing. Bagaimana suaranya, bagus apa enggak? Oke? Dengar suara saya? Oke, banyak yang jawab, berarti bisa dengar suara saya ya. Oke, cool. So, sambil saya lihat juga di Facebook, saya lihat bagaimana suara, biar kita nggak ngulang seperti kemarin ya. Bagus ya? Oke, cool. So, sambil saya lihat juga di oke. Suaranya bagus nggak? Jadi kita nggak ngulang seperti kemarin ya. Gambar dan suaranya jelas luar biasa. Oke, sip. So, mari kita mulai. So, sekarang yang perlu Anda lakukan adalah tag teman Anda sudah ya. Nanti di akhir seperti biasa saya minta Anda untuk share tentang video ini kepada teman-teman Anda biar makin banyak yang sehat dan berlimpah duit. Oke, so sebelum saya lanjut, kita akan membahas dulu sedikit tentang apa yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Saya lihat catatan saya. Ini dia catatan saya. So, sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang jebakan-jebakan Batman. Ada dalam hidup kita ya. Ini dia. Ini catatan-catatan saya. Kita sudah membahas tentang jebakan-jebakan Batman. Banyak catatan saya ini. Bingung saya ngambil yang mana. Oke, kita sudah bahas tentang jebakan Batman, tentang mitos-mitos tentang kekayaan, dan mitos-mitos tentang kesuksesan, yang ternyata ketika Anda mendengarkan mitos itu malah kita pikir itu bagus, tapi ternyata malah bukan menghancurkan sih, membuat kita terjebak dalam kondisi kita saat ini, gitu ya. Oke, so apa yang akan kita bahas? Kemarin itu kita sudah membahas tentang bagaimana menyamakan frekuensi uang. Nah, beberapa orang setelah mendengar video saya yang sebelumnya, ada satu pertanyaan yang sangat menarik gitu. Yang sangat menarik adalah pertanyaannya, Coach, waktu video dikejar duit, itu katanya kita uangnya harus netral. Ketika kita merasakan kita pengen punya income berapa, uangnya harus netral. Tapi kenapa kemarin di video frekuensi kekayaan, kenapa kita harus merasakan vibrasi kayanya, merasakan vibrasi bahagianya, merasakan vibrasi happy-nya ketika kita punya uang gitu loh. Nah, satu hal yang harus Anda ketahui adalah bahwa frekuensi kekayaan berbeda dengan frekuensi uang. Jelas ya? Sekarang ya. Frekuensi kekayaan berbeda dengan frekuensi uang. Kalau frekuensi uang, Anda harus netral. Makin Anda membutuhkan uangnya makin nggak datang. Oke? Tapi kalau frekuensi kekayaan, makin Anda merasa kaya, makin Anda merasa bahagia, makin Anda merasa gembira dengan apa yang akan Anda dapatkan, Anda makin arik gitu. Jelas ya? Ada perbedaan antara merasakan dengan frekuensi kekayaan yang harus
dirasakan dengan frekuensi uang yang harus dilepas. Itu dua hal yang berbeda. Oke, gitu ya. Itu benar-benar dua hal yang berbeda. Jadi Anda mesti jelas, clear, apa yang harus Anda lakukan. Oke, so sekarang mari kita akan bahas materi sebelumnya. Ada pertanyaan nggak dari sesi yang kemarin? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Ada pertanyaan? Nggak ada, jelas ya? Saya lihat di sini. Saya lihat sih oke ya. Oke, sip. Saya baca komen di sini aja deh. Kayaknya di sini bahasa lebih jelas nih semaknya. Oke, sip. Banyak yang baru hadir di sana. Oke, buat Anda yang baru hadir, tag teman Anda, biar Anda jelas. So, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya Anda mengakses frekuensi kekayaan dan mengaktifkan frekuensi kekayaan. Yang harus sekarang Anda lakukan adalah, karena kemarin kita bahas masalah tentang kebenaran, bahwa sebenarnya Anda, apa kebenaran fakta yang terjadi dengan setelah Anda mengikuti sistem Anda, setelah Anda mengikuti jebakan Batman Anda, dan mudah-mudahan Anda sudah keluar. Udah keluar ya? Udah keluar dari jebakan Batman ya? Coba-coba jawab di komen, udah keluar belum dari jebakan Batman? Atau Anda masih begitu-begitu aja gitu loh. Coba tes. Nah, sekarang saya akan membahas adalah cara mengaktifkan frekuensi kekayaan. Yang pertama adalah cara mengaktifkan frekuensi kekayaan. Yang pertama adalah Anda harus merasakan bahwa Anda kaya. Bagaimana caranya Anda merasakan Anda kaya gitu loh. Salah satunya adalah sebenarnya bisa dibilang sih jurnal syukur, tapi saya nggak akan bahas tentang jurnal syukur gitu. Karena jurnal syukur tuh banyak orang menjadikan jurnal syukur sebagai pelarian. Orang ya. Banyak orang menjadikan jurnal syukur sebagai peralihan. Peralihan apa? Bersyukurlah. Contohnya begini. Rekrut banyak, rekrut 100, yang jalan 5. Bersyukurlah rekrut 100 yang jalan 5. Daripada nggak ada yang jalan, coach. Nah, itu orang bersyukur, terjebak dalam rasa syukur itu. Jelas ya? Terus ada orang juga bilang, bersyukur masih masih dapat bonus, bersyukur masih begini, bersyukur masih begitu gitu. Coach, bukankah rasa syukur itu akan menarik hal yang lain gitu? Yes, betul. Kalau misalkan Anda benar-benar bersyukur, bukan rasa syukur itu dijadikan sebagai sebuah pelarian. Jadi banyak orang bilang dia bersyukur, padahal kagak. Sama seperti banyak orang bilang dia ikhlas, padahal kagak. Contohnya begini, orang ikhlas. Bro, lu punya utang sama gue ya? Oke, lu punya utang sama gue. Berapa utang lo? Utang lo 5 juta. Lu nggak bisa bayar kan? Ya udahlah, karena lu nggak bisa bayar, gue ikhlasin. Buat lu mah, gue ikhlasin dah. Udahlah, ngapain kok, udah nggak bisa bayar juga, gue ikhlasin. Gue mah baik. Nah, orang yang ngomong begitu baik nggak deh? Dan orang yang ngomong gitu beneran ikhlas nggak? Jawab tuh. Ikhlas nggak dia? Orang yang bilang gitu. Udahlah, gue mah daripada ikhlas, udahlah, gue mah ikhlasin aja. Habis mau ngapain lagi gitu? Pasti dia nggak ikhlas gitu. Kenapa? Karena dia ngomong, gue mah ikhlas, gue mah baik. Nggak baik dia sebenarnya. Sama seperti orang yang lega. Ngomong apa? Ngomongnya begini. Lu dijahatin sama dia. Udahlah, biarin aja dijahatin. Mau ngapain? Biar Allah yang bales. Biar Tuhan yang bales. Wah, gua mah ikhlas aja. Wah, ngomong ikhlas. Padahal orang kayak gitu ikhlas gak? Ya. Orang gitu ikhlas gak? Enggak ikhlas orang begitu. Kok Allah dijadikan teman untuk ngebalas orang lain gitu. Nah, ya? Jadi jangan sampai dia ngerasa saya bersyukur sih, ya tapi mau gimana? Ya udah bersyukur aja, nggak bisa apa-apa. Itu dia pelarian. Itulah yang maksud saya. Anda bersyukur jangan dijadikan itu sebagai pelarian, jangan dijadikan itu sebagai sebuah kambing hitam gitu. Jadi mesti benar gitu ya. Jelas ya? Anda mesti merasakan kaya. So pertanyaan saya adalah, kembali pertanyaan saya adalah, nanti Bapak Ibu ketika Anda sudah keluar dari sini, yang Anda rasakan adalah satu, tiba-tiba, secara aneh, secara tiba-tiba kondisi keuangan Anda membaik. Anehnya, kondisi keuangan Anda tiba-tiba membaik kalau Anda melakukan ini gitu ya.
Saya kemarin saya cerita dikit, kemarin atau lusa ya, di Money Map itu ada orang cerita, sudah ketemu saya dari 2016, kayaknya orangnya ikut live juga. Udah ikut saya dari 2016, ketemu saya 2016, nggak nurut, baru nurut 2019, setelah 3 tahun. Dan di grup itu dia tulis, coba gua nurut dari dulu. Ya wah, nurut gitu. Lakuin itu. Jangan cuma kepo doang, ini serius ngomong apa lagi nih. Jangan cuma kepo doang, so seperti biasa, matikan semua gangguan, matikan semua browser Anda yang lain, matikan semua chatting Anda yang lain, fokus ke sini dulu, biar Anda dapat sesuatu gitu. Jangan Anda berpikir, nanti kan ada replaynya, nanti akan ada replaynya. Beda loh rasanya, live sama replay. Betul ya? Pekerjaan berlawanan dengan sefrekuensi, oke? Lagi prospek sambil lihat coach. Lagi prospek, fokus prospek. Ngasilin duit ya. Oke? So, nanti tiba-tiba income Anda naik, omset Anda naik. Kenapa? Karena Anda sudah frekuensinya udah benar gitu loh. Ingat seperti sebuah sinyal radio. Anda punya radio di rumah Anda punya radio di mobil Anda. Setelah itu Anda pengen mendengarkan sebuah stasiun radio, Anda sudah pasang frekuensinya, Anda sudah sinyalnya udah dapat, antenanya udah dipancangin dan apa segala macam, Anda tinggal pasang. Setelah Anda tinggal pasang, yang perlu Anda lakukan adalah diem, habis itu dengerin. Dengerin apa? Dengerin radionya. Kenapa? Karena frekuensinya udah sama. Kalau frekuensinya sudah sama, yang perlu Anda lakukan adalah tinggal tunggu menerima. Kekayaan itu hadir ke dalam diri Anda. Nah, kemarin juga ada yang nanya begini, masih ingat saya yang lempar botol nggak? Jadi begitu kita lempar botol ke atas, twing, kita nggak perlu mikir bagaimana cara dia jatuh. Yang perlu kita lakukan adalah lempar saja, dan kita tunggu. Tunggu apa? Tunggu bolanya itu turun gitu. Tunggu tutup botolnya itu turun. Nah, ketika Anda menunggu ini, bukan berarti Anda nggak ngapa-ngapain. Jadi jelas. Bukan berarti lu tinggal tunggu-tunggu, meditasi, money come to me, money come to me. Uang adalah hamba saya, uang datang kepada saya, uang berebut datang kepada saya. Lu cuma meditasi aja gitu, terus berharap uang datang. Kagak gitu, bro. Jelas ya? Itu yang perlu Anda lakukan. Jelas ya? Nggak bisa Anda tinggal meditasi, uang datang, ini, itu, dan segala macam. Anda nggak bisa meditasi, mengharapkan uang datang, tapi Anda masih berada dalam jebakan Batman. Anda nggak bisa meditasi, berharap uang hadir ke dalam hidup Anda, tapi Anda merasa bahwa cari uang itu susah. Nggak bisa. Nggak bisa. So, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda mesti benar-benar sefrekuensi gitu loh. Sefrekuensi bukan hanya di pikiran, bukan hanya di mulut, bukan hanya di hati. Tapi di pikiran, di mulut, dan di hati. Jadi tiga-tiganya ini mesti sinkron. Nggak bisa tiga-tiganya nggak sinkron, nggak bisa. Di pikiran aja, uang itu gampang, uang itu mudah, uang itu ini. Di mulut, uang itu ini. Di hati, kayaknya gue mesti kerja keras nih. Kayaknya nggak bisa nih. Kalau nggak kerja nggak dapat duit nih. Kayaknya mesti berjuang nih. Kayaknya mesti begini. Nggak bisa. Nggak ya? Nggak bisa gitu. Kenapa saya bahas ini butuh lama, teman-teman semua? Kita udah 12 menit, saya baru bahas ini lagi, dan saya masih mereview beberapa materi dari sebelumnya. Karena butuh waktu lama untuk seseorang merubah mindset-nya dia. Gitu. Contohnya ada tuh mesin yang dijalanin sama gear gitu, nggak kayak jam. Saya nggak pakai jam. Jadi kalau Anda pakai, ada gearnya, ada kumpulan gear, gitu. Nah, otak Anda ini sudah alot dengan jebakan Batman, dengan omongan orang, dengan omongan leader Anda, dengan sistem, dengan apa semua segala macam sudah alot gitu loh. Nah, saya ini ngerubahnya pelan-pelan, nggak bisa langsung jebret gitu, nggak bisa. Kalau Anda jubahnya langsung jebret, Anda bengong pasti, kok gitu materinya? Saya ngasihnya pelan-pelan, dan kita butuh proses memang. Nah, ngerubah frekuensi ini butuh proses, bahwa Anda mesti sadar gitu, kretek, begitu sudah berubah, pertahankan frekuensinya, dapat uangnya, selesai masalah Anda. Masalah itu gampang kok, selesai. Gampang masalah. Tenang aja. Oke? Kita masuk materi sekarang ya. Ini agak lama ya. So, siapkan waktu Anda. Kita agak lama, kurang lebih sekitar 1 jam lebih. 15 menit, 1 jam, 15 sampai 1,5 jam. So, pertanyaan saya adalah, Anda semua pasti menginginkan uang, betul? Iyalah. Pasti Anda menginginkan uang. Gak mungkin enggak. Seperti biasa, sediakan jurnal Anda dan sediakan pulpen Anda. Karena kita akan banyak mencatat. Harus mencatat. Kalau nggak nyatat, Anda nggak dapat apa-apa. Anda cuma dengan uang. Sediakan jurnal Anda,
Bilang saya warna-warni. Harus pakai tinta warna-warni. Setelah itu, setelah Anda siapkan jurnal Anda, ada tulis. Yuk, sekarang ada tulis. Pertanyaan saya adalah, kita akan truth telling. Kalau kemarin kita sudah find the truth, mencari tahu tentang sebuah kebenaran, sekarang kita truth telling. Truth telling adalah kita akan membicarakan tentang sebuah kebenaran. Kebenaran yang menurut Anda benar. Bukan menurut saya benar, bukan menurut orang lain benar, tapi menurut Anda benar. Pertanyaan saya sebenarnya adalah, apa yang benar-benar Anda inginkan? Coba sharing sama saya. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Saya bicara hal materi ya, saya bicara hal materi ya. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Coba tulis di komen. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Terus, setelah apa benar-benar Anda inginkan, oke, Bu Sonya lo nanti saya jawab ya. Bagaimana memperluas zona nyaman? Nanti saya jawab sebentar. Sekarang saya tanya dulu, apa yang benar-benar Anda inginkan? Satu, apa yang benar-benar Anda inginkan? Dua, Anda mau income berapa? Tiga, Anda butuh uangnya berapa? Coba tulis di komen. Saya lihat dulu komen. Tulis di komen. Butuh income berapa? Maunya income berapa? Dan apa yang sebenarnya Anda inginkan? Kita akan membuat vision jangka panjang, visi jangka panjang. Ketika kita bikin visi jangka panjang adalah Anda mesti jelas visinya. Kalau visinya nggak jelas, nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Nih beberapa orang jawab nih, punya kebebasan finansial. Nggak jelas kebebasan finansial tuh nggak jelas, makanya lu nggak dapat. Kebebasan finansial tuh kayak apa? Nggak jelas. Makanya orang nggak dapat. Time freedom, financial freedom, nggak jelas, tau nggak? Nggak dapat namanya. Kebebasan finansial yang kayak apa kebebasan finansial itu? Menurut Anda, kebebasan finansial itu kayak apa? Pertanyaan saya adalah, Anda mau income berapa dan Anda butuhnya berapa? Yuk, tulis. Udah tulis belum? Pertanyaan saya adalah, ada yang bilang 100 juta per bulan. Tulis. Anda butuh income berapa dan Anda pengen income berapa dan Anda butuh uangnya berapa? Sebenarnya tuh yang Anda butuhin itu berapa sih? Oke, good. Kita ngomong 9 digit ya. Kita ngomong 9 digit ya. Minimal kita ngomong 9 digit, minimal 100 juta per bulan gitu. Oke. Minimal 9 digit, minimal 9 digit. 100 juta per bulan, 100 juta per bulan. Oke, good. Pertanyaan saya adalah ketika Anda 100 juta per bulan, pertanyaan selanjutnya, kapan Anda mau mendapatkan impian itu? Kapan Anda mau mendapatkan income 100 juta per bulan? Kapan Anda maunya? Kapan Anda maunya? Secepatnya nggak bisa. Kapan Anda mau mendapatkan income 100 juta per bulan? Kapan? Kapan? Oke. Setelah kapan? Pertanyaan selanjutnya adalah, bisnis Anda yang sekarang, bisnis Anda sekarang yang Anda jalanin, bisa nggak mencapai itu? Bisnis Anda yang sekarang yang Anda jalanin, bisa nggak mencapai itu? Saya yakin jawabannya pasti banyak bisa. Saya yakin itu. Apapun bisnis Anda, multi level marketing, bisa dapat 100 juta nggak? Bisa banget. Anda bisnisnya insurance, bisa dapat 100 juta nggak? Bisa banget. Anda bisnisnya jualan skincare, obat kesehatan, makanan kesehatan, ini itu dan segala macam. Saya yakin bisa, bener nggak? Saya yakin bisa. Pertanyaan saya gini loh. Ketika bisnis Anda bisa membuat Anda punya income 100 juta per bulan, kita bicara fakta sekarang. Dan Anda pengennya kapan? Ada yang bilang pengen bulan ini. Ada yang bilang pengen 31 Desember. Ada yang bilang pengen Januari 2020. Ada yang bilang, kok lama banget ya? Kok lama ya? Januari 2020. Ih, lama loh itu. Akhir Desember, lama loh. Mau dipercepat nggak? Ya, itu saya kasih tau cara mempercepat ya. Tenang. Saya lagi sambil baca komen ini. Lama loh itu.
Oke, pertanyaan saya adalah, eh, Anda pengen kapan waktunya lah, kapan Anda pengen 3 bulan lagi, Anda pengen 7 bulan lagi, Anda pengen akhir tahun artinya 7 bulan lagi, awal tahun artinya 8 bulan lagi.